Tahun 1596, Belanda berlayar ke Nusantara, bukan sebagai penjajah, tapi sebagai pedagang, yang nyaris gagal total. Sejarah sering ditulis oleh mereka yang menang, dan karena itu, sering terdengar rapi. Tahun 1596, Belanda disebut menemukan jalan ke Nusantara. Kita membayangkan armada yang tangguh, gagah, terorganisir, dan penuh wibawa. Tapi kenyataannya, jauh dari itu. Ekspedisi pertama ini adalah sebuah bencana. Dari 249 awak kapal yang berangkat dari Belanda, 145 tewas sebelum melihat Pulau Jawa. Bukan karena perang, bukan karena badai besar, tapi karena ego, kesombongan, dan kepemimpinan yang buruk. Pemimpinnya bukan seorang pahlawan. Namanya Cornelis de Houtman, seorang pembual, kasar, dan merasa paling tahu. Kesombongannya hampir membunuh seluruh awak kapal yang ia pimpin. Hari ini kita akan membuka catatan pelayaran yang jarang dibicarakan. Kenapa ekspedisi yang nyaris gagal total ini justru dianggap sukses? Dan apa yang sebenarnya terjadi saat mereka pertama kali bertemu penguasa lokal Banten? Sebelum berlayar jauh ke Samudra Hindia, kita harus mundur sebentar ke Eropa. Wilayah ini sedang berperang melawan kekuatan besar Eropa, Spanyol. Perang ini bukan hanya soal politik. Ini soal bertahan hidup. Masalah terbesar Belanda bukanlah senjata, tapi ekonomi. Selama puluhan tahun, Belanda hidup dari perdagangan, dan komoditas paling berharga di Eropa saat itu adalah rempah-rempah. Masalahnya, semua rempah yang masuk ke Eropa pada masa itu hanya melewati satu pintu, kota Lisbon. Dan pada saat itu, Lisbon dikuasai oleh musuh terbesar Belanda, Spanyol. Penyatuan kerajaan Spanyol dan Portugal bertujuan untuk memperkuat kontrol global, ekonomi, dan monopoli rempah-rempah. Artinya sederhana, jika Belanda tidak menemukan jalannya sendiri ke timur untuk menemukan sumber rempah-rempah, mereka akan kalah perang, bahkan sebelum perang itu selesai. Di tengah tekanan itu, muncul satu nama, Cornelis de Houtman, seorang pelaut ambisius. Cornelis de Houtman diutus oleh para saudagar Amsterdam untuk pergi ke Lisbon, Portugal pada tahun ke-1592. Tugas utamanya adalah mencari informasi rahasia mengenai rute pelayaran dan lokasi kepulauan rempah-rempah. Sepulang dari Lisbon, ia mengaku berhasil mendapatkan informasi rahasia, rute laut, angin musiman, dan jalur kapal-kapal Portugis yang pada saat itu sangat dirahasiakan. 4 kapal akhirnya berangkat dari Belanda menuju perjalanan yang seharusnya memakan waktu 7 bulan. Tapi pelayaran ini berlangsung 14 bulan, hampir 2 kali lipat waktu normal. Sejak awal, ada yang salah dengan kepemimpinan de Houtman. Dia bukan pelaut ulung, dia adalah seorang ruffian, seorang antagonis yang hanya pandai bicara. Bukan karena badai besar, bukan karena jarak, tapi karena pertengkaran. Cornelis de Houtman bertengkar dengan para kapten. Para kapten berselisih paham dengan para pedagang. Tidak ada kepemimpinan tunggal. Keputusan tertunda, arah pelayaran berubah, egosentrisme mengalahkan navigasi dan misi. Sementara itu, penyakit mulai menyebar di dalam kapal. Satu persatu, awak kapal meninggal tanpa upacara, tanpa doa.
Mayat-mayat dilempar ke laut menjadi makanan ikan. Saat pantai barat Sumatera akhirnya terlihat pada bulan Juni tahun 1596, yang tersisa bukan armada dagang. Yang tersisa adalah orang-orang yang putus asa, ibarat kapal hantu yang kebetulan masih berlayar. Dari total 249 orang yang berangkat, 145 diantaranya tidak pernah melihat Pulau Jawa. Pada tanggal 5 Juni 1596, kapal-kapal Belanda akhirnya berlabuh Banten. Pada masa itu adalah salah satu pelabuhan terpenting di Jawa. Yang terjadi di luar dugaan, Belanda tidak diserang, mereka disambut. Di Banten, para saudagar dari Jawa, Tiongkok, Gujarat, dan Portugis sudah hilir mudik berdagang jauh sebelum Belanda datang. Begitu kapal Belanda berlabuh di pelabuhan Banten, pedagang Portugis naik ke kapal Belanda. Para pedagang Portugis naik ke kapal untuk memberi salam kepada pendatang baru. Portugis menunjukkan kesopanan dan menjelaskan kondisi Pulau Jawa kepada Belanda, serta menguji kesuburan dan kekayaan Pulau Jawa. Penguasa lokal Banten pun memberi izin kepada Belanda untuk berdagang. Peristiwa ini adalah catatan tentang pertemuan pertama antara orang Belanda dan Portugis di Hindia Timur. Mereka menunjukkan persahabatan sementara dan menyembunyikan perasaan mereka yang sebenarnya. Di pelabuhan Banten, dek kapal Belanda yang sebelumnya dipenuhi orang sakit berubah menjadi pasar. Seorang pelaut Belanda menulis dengan jujur, semuanya terasa sempurna. Para pedagang terlihat ramah. Transaksi jual beli berlangsung dengan lancar. Masalahnya, Cornelis de Houtman tidak pernah percaya pada keramahan. Dia selalu curiga, selalu siap menyerang. Salah paham kecil berubah menjadi ketakutan. Dan ketakutan itu berubah menjadi kekerasan. Karena kecurigaan yang berlebihan dari Cornelis de Houtman, seorang pangeran Jawa, dibunuh bersama para pengikutnya tanpa bukti bahwa mereka hendak menyerang. Dalam satu kejadian, akibat kecerobohan dan kecurigaan yang berlebihan, semua pintu tertutup. Belanda tidak lagi diterima di Banten. Akibatnya, mereka diusir. Mereka bergerak ke utara Surabaya, diserang bajak laut, hingga terpaksa membakar satu kapal mereka sendiri karena kekurangan kru untuk menjalankannya. Satu-satunya momen tenang mereka hanyalah saat mampir ke Bali, di mana saking indahnya, dua kru Belanda memilih membelot dan tinggal di sana selamanya, daripada ikut pulang bersama de Houtman. Saat kapal-kapal ini akhirnya kembali ke Belanda, yang turun ke darat bukan lagi 249 orang, hanya 89 yang tersisa. Secara bisnis, ekspedisi ini gagal. Banyak nyawa hilang, keuntungan hampir tidak ada. Tapi ada satu hal yang mereka bawa pulang. Jalan menuju rempah-rempah kini terbuka lebar. Kecerobohan de Houtman menjadi pelajaran mahal yang nantinya melahirkan VOC, perusahaan paling kaya dalam sejarah dunia. Sejarah tidak selalu dimulai
dari rencana yang rapi. Kadang, ia lahir dari orang-orang oportunis yang nakal. Bagaimana menurut kalian? Apakah The Hutman pantas disebut penjelajah atau hanya seorang oportunis yang beruntung?